Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Basuki MAG selaku dosen pembimbing magang 1 di SMAN 2 Ponorogo yang mana telah memberikan bimbingan dan juga arahan kepada kami pada proses magang 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai 30 September 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang 1 di SMAN 2 Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neni Adelia Kusumawati, NIM 206190051 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 1 dan tempat magang di SMAN 2 Ponorogo. Oke, langsung saja bab 1 membahas mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, di mana latar belakang di laporan saya berisi mengenai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Di dalam KKNI dibuat mekanisme penyandingan antara mutu lulusan yang dihasilkan program pendidikan dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. KKNI dapat menjadi landasan strategi penyetaraan kualifikasi seseorang yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal, non-formal, informal, bahkan dari pengalaman bekerja. Oleh karena itu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo menerapkan kegiatan magang ini. Bab 2 membahas mengenai gambaran umum SMAN 2 Ponorogo. Yang pertama membahas terkait visi dan misi SMAN 2 Ponorogo. Adapun visi SMAN 2 Ponorogo yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa, cerdas, berkarakter, serta berbudaya lingkungan. Adapun misi SMA 2 Ponorogo yaitu A. Melaksanakan pembelajaran untuk menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran yang dianut dan budaya bangsa, sehingga terwujud keseimbangan iman, takwa, ilmu, dan amal, serta berbudi pekerti luhur. B. Melaksanakan pembelajaran efektif dan juga efisien untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kecakapan hidup. C. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati diri siswa yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. D. Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif sehingga peserta didik nyaman belajar di sekolah. E. Mendorong semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. F. Yaitu menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah atau stakeholder. G. Mendorong warga sekolah untuk memiliki dan melaksanakan prinsip kesetaraan dalam kemajemukan di dunia global. H. Melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai wujud pelestarian terhadap lingkungan. Selanjutnya B yaitu membahas mengenai struktur organisasi di SMAN 2 Ponorogo. Kepala sekolah di SMAN 2 Ponorogo yaitu Bapak Dr. Andes Haji Haryadi MPD, di mana di SMAN 2 Ponorogo ini terdapat 5 struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi sekolah. Yang kedua, struktur organisasi tata usaha. Yang ketiga, struktur organisasi komite sekolah. Keempat, struktur organisasi perpustakaan sekolah. Yang kelima yaitu struktur organisasi layanan bimbingan. Selanjutnya C yaitu sumber daya manusia yang ada di SMAN 2 Ponorogo. Sekolah sendiri sebagai sebuah organisasi yang melibatkan banyak individu yang memiliki kecenderungan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sumber daya manusia di SMAN 2 Ponorogo sendiri meliputi tenaga pendidik,
tenaga kependidikan dan juga siswa. Dan di SMA 2 Ponorogo sendiri terdapat 64 tenaga pendidik dan 21 tenaga kependidikan, serta terdapat 1065 siswa di SMA 2 Ponorogo yang terdiri dari 394 siswa laki-laki dan terdapat 671 siswa perempuan. Selanjutnya D, yaitu sarana dan prasarana di SMAN 2 Ponorogo. Sarana dan prasarana di SMAN 2 Ponorogo sudah sangat memadai untuk menunjang proses pembelajaran dan sangat mendukung proses pembelajaran. Dan selanjutnya mengenai prestasi dan kegiatan pendukung di SMAN 2 Ponorogo. SMAN 2 Ponorogo selain pemberian pembelajaran secara akademik juga memberikan wadah dan fasilitas terhadap minat dan bakat siswa, di mana kemampuan siswa agar dapat lebih terasah lebih baik. Selain itu juga menyalurkan bakat dan siswa dan kemampuan siswa dengan mengikuti beberapa kompetisi yang pada akhirnya memberikan prestasi dan membanggakan sekolah. Di SMAN 2 Ponorogo terdapat banyak sekali siswa yang berprestasi. Adapun kegiatan pendukung minat bakat siswa yaitu ada 22 ekstrakurikuler yang diterapkan di SMAN 2 Ponorogo saat ini. Selanjutnya bab 3 yaitu membahas mengenai hasil kegiatan magang 1. A. Observasi kultur dan manajemen sekolah di SMAN 2 Ponorogo. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Anam Sayekti SPD pada tanggal 6 September 2021 di ruang tamu SMAN 2 Ponorogo, menjelaskan bahwa SMA 2 Ponorogo sendiri merupakan sekolah yang terkenal dengan kedisiplinannya, sehingga masuk 5 besar sekolah terdisiplin se-Jawa Timur. Adapun kebiasaan yang harus dipatuhi warga sekolah yaitu mematuhi seperti berangkat tepat waktu, memakai atribut lengkap, dan mematuhi peraturan lainnya, di mana tindakan sekecil apapun akan ditindak tegas agar siswa lebih patuh terhadap peraturan yang ada, di mana dengan memberikan poin sebagai teguran. Adapun kebiasaan yang membudaya di SMAN 2 Ponorogo yaitu seperti tegur sapa, mengucap salam, berjabat tangan, komunikasi antara siswa, guru, pegawai, dan tenaga pendidik atau guru itu sangat baik. Namun di masa pandemi ini hal tersebut kurang diterapkan karena antara guru, tenaga pendidikan, dan juga siswa itu belajar dari rumah dan tidak bertemu secara langsung untuk social distancing. Dan SMA 2 Ponorogo sendiri merupakan sekolah adiwiyata, sehingga sekolahnya sangat bersih dan juga indah. Dan siswa dituntut peduli dengan lingkungan, dan ada pun kegiatan untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu setiap Jumat diadakan Jumsih atau Jumat bersih, dan setiap sekolah diwajibkan membawa satu tanaman untuk ditanam di SMAN 2 Ponorogo agar SMAN 2 Ponorogo semakin asri lagi. Selanjutnya, upaya pembinaan guru, siswa, dan tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. Adapun program acara di SMAN 2 Ponorogo yaitu program mingguan, bulanan, dan tahunan. Di mana program mingguan ini mengenai setelah upacara bendera yaitu melakukan evaluasi kualitas pembelajaran 1 minggu yang diikuti oleh staf dan juga guru di SMAN 2 Ponorogo. Di saat pandemi ini evaluasi tersebut dilakukan secara online atau menggunakan media conference. Selanjutnya program bulanan, yaitu mengevaluasi pembelajaran 1 bulan, di mana lebih dominan kepada wali kelas. Yang nomor 3 yaitu program tahunan, evaluasi program untuk
tahun yang akan datang dan tahun sebelumnya, yang diikuti oleh guru dan seluruh staf di SMAN 2 Progo, di mana evaluasi di atas tadi guna untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang ada di SMA 2 Progo. Adapun upaya pembinaan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 2 Progo yaitu melalui seminar, workshop, melalui bimbingan guru senior, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun upaya pembinaan untuk siswa. Selain belajar di kelas, untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa itu melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, di mana intra itu OSIS dan ekstra itu 22 kegiatan ekstra yang diterapkan di SMAN 2 Progo. Selanjutnya, B yaitu observasi perangkat perkantoran kependidikan di SMAN 2 Progo. Yang pertama, saya mengobservasi perangkat perkantoran di bidang administrasi kesiswaan dengan mewawancarai Bapak Anam Sayekti MPD selaku Wakil Kesiswaan SMAN 2 Progo pada tanggal 6 September 2021. Dari hasil wawancara, observer memperoleh informasi mengenai proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, di mana tahap 1 sampai tahap akhir itu dilaksanakan secara online sepenuhnya, kecuali siswa yang dari pondok atau dari MTS yang belum mensinkronisasi data Dapodik dan datang ke sekolah dibantu tim PPDB untuk sinkronisasi data Dapodik tersebut. Di mana sebelum diadakan PPDB, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah membentuk tim PPDB yang terdiri dari guru dan semua elemen yang ada di SMAN 2 Progo. Adapun 4 jalur pendaftaran di SMAN 2 Progo. Yang pertama yaitu jalur afirmasi, kedua jalur perpindahan orang tua, yang nomor 3 yaitu jalur prestasi, nomor 4 yaitu jalur zonasi, di mana sesuai presentase atau kuota yang telah ditetapkan sekolah. Dan kendala-kendala dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMA Progo tidak ada. Dan dalam program kesiswaan, pihak kesiswaan dibantu oleh OSIS dan seperti disnatalis atau sertijab intra dan ekstra. Adapun kedisiplinan di SMA 2 Progo, siswa dituntut untuk mematuhi peraturan yang ada di SMAN 2 Progo. Apabila siswa tidak mematuhi, maka siswa akan diberi poin sebagai teguran. Dan apabila lebih dari 100 poin, maka siswa tersebut dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Adapun kegiatan untuk mengembangkan kompetensi siswa dan kemampuan siswa, yaitu selain pembelajaran, di SMAN 2 Progo terdapat 22 ekstrakurikuler. Yang nomor 2, saya mengobservasi perangkat perkantoran di bidang administrasi sarana dan prasarana dengan mewawancarai Bapak Wahyu Aji Pamungkas SPD selaku Wakil Sarana dan Prasarana di SMAN 2 Progo pada tanggal 9 September 2021. Dari hasil wawancara diperoleh informasi mengenai pengadaan sarana dan prasarana, di mana sebelum melakukan pengadaan dilakukan harus melakukan tahap perencanaan. Tujuannya agar penyerapan dan penggunaan anggaran tepat sasaran sesuai perencanaan dan dapat berjalan efektif dan juga efisien. Dan tanggung jawab dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sendiri yaitu kepala sekolah dan yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Adapun pedoman khusus yang digunakan di SMAN 2 Progo dalam merencanakan program sarana dan prasarana,
yaitu sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan RKAS. Dan adapun prosedur dalam pengadaan sarana prasarana yaitu melakukan analisis kebutuhan, menyusun kebutuhan. Adapun target perbaikan yaitu RKJM 10 tahun. Dan dalam pengadaan sarana dan prasarana di SMA N2 Merogo itu terprogram dan juga terjadwal guna bisa memberikan pelayanan secara profesional yang terkaitannya dengan sarana dan prasarana. Selanjutnya, saya mengobservasi tentang perangkat perkantoran di bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMA N2 Merogo. Di sini saya mewawancarai Bapak Moh Mansur Anwar, Sarjana Sosial Islam, selaku Kepala Bagian Tata Usaha di SMA N2 Merogo. Di sini saya melakukan wawancara pada tanggal 15 September 2021. Dari hasil wawancara, saya mendapatkan informasi terkait jumlah tenaga pendidik dan jumlah tenaga kependidikan, yaitu terdapat 64 tenaga pendidik dan 21 tenaga kependidikan, dan pengelompokannya sesuai dengan bidang MGMP. Perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai analisis kebutuhan di SMA N2 Merogo. Setelah melakukan perencanaan, dilakukan perekrutan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sekolah, seperti mempunyai kecakapan sesuai bidang yang dibutuhkan, kepribadian bagus, sosial bagus, dan lain-lain sebagainya. Adapun alur perekrutan di SMA N2 Merogo yaitu guru PNS, jalur pemerintah, dan guru dan tenaga kependidikan non-PNS sesuai yang ditetapkan sekolah, yaitu dengan seleksi administrasi, tes wawancara, dan juga tes tulis, di mana dilaksanakan oleh kepala sekolah dan tim perekrutan yang dibentuk oleh kepala sekolah. Adapun pengembangan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dengan cara melakukan workshop atau seminar dan pengarahan oleh guru senior. Dan dalam pelaksanaan perkantoran bidang ketatausahaan di SMA 2 Ponorogo bisa dikatakan sudah efektif.